Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama Bu Tuti Herwati di pembelajaran IPA. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yuk, kita simak bersama-sama videonya ya. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini: 1. Memahami molekul yang mendasari pewarisan sifat. 2. Memahami peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Molekul yang mendasari pewarisan sifat. Jika kita perhatikan, terdapat banyak perbedaan ciri-ciri antara kita dan teman-teman kita. Mungkin ada teman kita yang memiliki postur tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut lurus, rambut keriting atau bergelombang. Ada juga yang memiliki wajah bulat dan ada pula yang lonjong. Ada yang memiliki kulit putih, kuning langsat, dan ada yang sawo matang atau kecoklatan. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen yang diwarisi oleh orang tua kita. Dengan peran gen ini pula, ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari 1. DNA atau deoksiribonukleik asid, dan yang kedua RNA atau ribonukleik asid. Gen adalah unit pada DNA yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri suatu makhluk hidup. DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untaian DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian Maurits Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Franz Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Perlu diketahui, DNA adalah molekul identitas yang ada pada tubuh makhluk hidup yang sering disebut sebagai keturunan dari orang tuanya. Sementara RNA merupakan molekul yang bisa membantu membentuk DNA ketika proses sintesis protein di dalam gen terjadi.
Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA, gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen, adenin, dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA, tidak terdapat basa nitrogen timin. Pada nitrogen timin, ini pada RNA diganti oleh basa nitrogen urasil. Struktur heliks DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. Antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen. Antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida, sedangkan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Berikut ini adalah tabel pembeda antara DNA dan RNA. Peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Dalam pewarisan sifat dikenal dengan istilah dominan dan resesif. Sebagai contoh, karakter jenis cuping yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan ciri jenis cuping yang melekat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter lain disebut sifat dominan. Karakteristik yang kalah disebut sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G besar atau dominan. Karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil atau resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen dalam hal ini yaitu gen G besar dan gen G kecil disebut alela. Kalian tentunya dapat melihat secara langsung ciri atau sifat yang ada pada tubuhmu atau temanmu yang merupakan perwujudan dari gen. Sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping disebut dengan fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Akan tetapi, perlu kamu ketahui bahwa tidak semua fenotip dapat dengan mudah diamati secara langsung menggunakan mata. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Tentu kamu tahu bahwa manusia berdasarkan jenis kelaminnya dibedakan menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berikut ini adalah perbedaan antara sifat genotip dan sifat fenotip. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin, yaitu sel telur atau ovum dan sel sperma. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid,
sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dalam keadaan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N, sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya 23 dikali 2 atau 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 23 disebut autosom atau kromosom tubuh, sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau gonosom inilah yang membedakan kamu laki-laki atau perempuan. Pada biologi, laki-laki diberi simbol dan perempuan diberi simbol. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf XY dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Karyotipe atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22AA plus XY dan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22AA plus XX. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid, sehingga karyotipe sel kelamin jantan atau sel sperma adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Sedangkan karyotipe sel kelamin betina atau sel ovum yaitu 22A plus X. Gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi, ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak keturunan dengan jenis kelamin perempuan atau XX. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki atau XY. Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filial atau F besar, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental atau P besar. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu Guru tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat. Lumayan cukup jelaskan? Bu Guru berharap kalian bisa memahaminya. Bu Guru akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.